Apakah negara kita makin maju atau malah mundur? Apakah makin hebat atau makin kalah gitu dalam posisi rakyat? Apakah betul-betul sejahtera, makmur, demi keadilan semuanya betul-betul dicapai? Tapi ternyata kalau kita betul-betul memperhatikan ada indikasi-indikasi istilahnya kegagalan demi kegagalan yang betul-betul terjadi di 10 tahun terakhir kepemimpinan Jokowi. Majalah Tempo sendiri sudah memuat kisi-kisi tentang nilai Jokowi dalam 10 tahun terakhir ini yang banyak gagalnya. Nah, untuk bahas ini kita akan mendengarkan bagaimana pendapat dari Ketua Umum Partai Masyumi, Bapak Dr. Ahmad Yani SHMH. Gimana kira-kira Pak Ahmad Yani ini, Pak Jokowi ini hampir selesai tapi nilainya semuanya merah nih kelihatannya. Ya, jadi Pak Eri, saya kira memang kalau kita mau melihat ya, tolak ukurnya itu kan kita harus punya parameter untuk menilai apakah Jokowi ini berhasil atau tidak berhasil dalam memimpin bangsa ini yang nyaris 10 tahun. Yang dahulunya banyak sekali orang berharap bahwa akan membawa Indonesia ini menjadi negara yang maju. Banyak yang berharap? Iya, banyak sekali orang yang berharap. Ada orang lah. Tapi yang orang-orang yang berharap ini kemudian hari sadar dan menjadi penentangnya Jokowi luar biasa. Itu kelompok-kelompok cendekiawan tertentu. Dan ada termasuk Gunawan Muhammad. Betul. Seperti yang itu. Sudah sadar kemudian. Yang kemarin ya kan atau Tudung Mulia Lubis ya kan. Banyaklah ada kelompok Juanda. Betul. Kenapa nih mereka berharap ini ya? Mungkin mereka tertipu menurut saya. Tertipu dengan ini menurut saya ada grand strategi, grand skenario yang luar biasa yang tanpa kita sadari. Menurut saya memang Jokowi ini udah diplot jauh-jauh hari untuk menjadi presiden. Siapa ini? Ya kita sampai sekarang ini ada kepentingan asing tentunya. Ya kan? Oligarki. Oligarki dong. Kepentingan asing, kepentingan oligarki, dan kita mau lihat ini kan Cina banyak sekali mendapat manfaatnya. China ini kan mendapat manfaatnya selama 10 tahun ini. Pengusaha Cina atau negara Cina? Negara Cina dan pengusaha Cina sini seperti itu ya kan. Yang mendapat manfaat dari selama 10 tahun Jokowi memimpin ini. Yang dulu memang dibuat bahwa kalau Prabowo ya kan memimpin kan saya 2 kali ini menjadi tim suksesnya Prabowo ini. 2014 itu saya jubir Prabowo ya kan. Termasuk ring 1 lah seperti itu kan. 2019 masih Prabowo. 2024 ini sebenarnya saya ingin mendukung Pak Prabowo awalnya. Cuman karena saya tidak bisa menerima Gibran itu saja. Karena Jokowi dan Gibran. Karena menurut saya andil kerusakan ini semasanya Jokowi ini jauh lebih berat. Jadi kalau kita mau menyatakan 10 tahun ini apakah dia semakin bagus, kita harus berdasarkan fakta dan data. Tentu dan fakta data ini satu adalah dari janji-janjinya Jokowi sendiri. Tadi kan pengikutnya Jokowi ini belum janji. Kalau kita mau jujur, dari seluruh pengikut Jokowi dari 2014 sampai 2024 ini, saya yakin itu sudah berkurang. Ya, banyak sekali. Bisa jadi 80%. 80% tapi tinggal sedikit sekali. Betul, yang sekarang pendukung Jokowi ini orang yang masih mendapat keuntungan. Para survei, ya kan? Survei lembaga survei itu kan. Terus para buzzer yang masih dipiara. Kan zaman Jokowi inilah yang memelihara buzzer ini. Agar seolah-olah Jokowi ini hebat, seolah-olah pembangunan yang dilakukannya berhasil. Kan dibuatlah buzzer ini menggunakan anggaran negara loh buzzer itu. Seperti itu. Nah, ternyata kan mereka akhirnya ya nggak apa-apa kan orang yang salah dan taubat kan di akhir kan nggak masalah. Nggak masalah. Termasuk PDIP. Ya kan partai yang mengusungnya mulai dari Sulu ya kan. Terus mengusung dia di DKI, mengusung dia Pilpres 2 kali, mengusung Bobi, mengusung yang namanya Gibran. Akhirnya tersadarkan kan, ya kan? Sekarang kencang sekali kan, bahkan ya kan salah seorang atau beberapa orang aktivis atau elitnya PDIP itu
minta Jokowi ya kalau bisa ya diadili. Diadili. Iya kan? Karena ini menjadi penting pelajaran buat pemimpin kita yang akan datang. Itu kan dari konfigurasi pendukung. Sekarang kalau kita lihat janji, kan kalau mau lihat, ini yang lihat gampang, Pak Heri masih ingat. Jokowi ini kan mau naik ke Jakarta dengan jualan mobil SMK. Iya. Ya, kan? Mobil SMK dibuat, itu penipuan itu. Betul-betul penipuan luar biasa. Mencolok Sampai sekarang bahkan Pak Maruf Amin itu berjanji nanti kalau pada waktu kampanye sebentar lagi dia udah lihat pabriknya sebentar lagi akan diproduksi, ini mobil nasional. Nggak taunya mobil Cina ini kan. Dan tidak ada juga keuntungannya, satu ban pun belum kita lihat. Jangankan satu mobil, satu ban pun belum kita lihat. Mobil bermula dari yang namanya dongengan SMK. Nah, oke. Setelah itu dia mulailah running kan, SMK ini kan menjadi, bahkan kalau lihat TV sudah banyak yang daftar untuk beli. Ya kan sempat diwawancara di televisi. Kan jejak digitalnya nggak hilang itu. Ini kalau sudah uji emisi nanti ini kita kewalahan. Sedangkan produksi kita itu menurut Jokowi kan. Iya. Nah, sekarang kita lihat dari janji-janjinya Jokowi yang masuk dalam nawacita itu seperti itu kan, 10 tahun itu. Apakah nawacita janji itu betul-betul sudah terpenuhi? Ini kan Tempo bagus sekali nih. Tempo membuat saya kira memandu kita agar kita punya cara yang jitu, cara angkorat untuk